Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih menapaki keberkahan bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyampaikan usia kita sampai akhir Ramadan dan bisa menikmati hari-hari indah dan hari-hari berkah di bulan Ramadan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita bicara tentang Ramadan, maka ada beberapa rangkaian ibadah yang bisa kita laksanakan selain puasa. Di antara adalah membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran, Ramadan, satu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan. Syahrul Ramadan, alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. As-shawm wal Quran yashfa'ani li'abdin yawmal qiyamah. Berpuasa dan tilawah Al-Quran ya, bisa mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Karena itu marilah kita penuhi hari-hari ya, Ramadan kita dengan membaca Al-Quran. Iqra'al Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran dalam satu bulan, minimal pada bulan suci Ramadan ini. Pemirsa dimanapun Anda berada ya, mengapa Al-Quran? Sebab Al-Quran ini kita lihat dari satu sisi ya, merupakan lumbung ya, dalam tanda kutip pahala ya. Jadi dengan baca Al-Quran kita akan berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, apalagi selama bulan Ramadan. Sebab nilai pahala yang dihitung selama kita baca Al-Quran bukan hitungannya per juz, bukan per surat ya, bukan, tetapi dihitung oleh Allah SWT pahalanya per huruf. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf pahalanya, enggak. Walakin tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangin. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan hanya alif lam mim, hitungannya bukan satu, tapi tiga. Ya, apalagi di bulan Ramadan, maka pahalanya akan sangat besar. Karena itu menarik ya, kalau bisa kita agendakan, kita targetkan ya, mengkhatamkan Al-Quran ya selama bulan suci Ramadan. Dan ini tradisi nenek moyang kita dulu. Saya ingat suatu saat masa kecil dulu jazakumullah ya, kakek saya ya, yang alhamdulillah ya, bisa memberikan teladan yang luar biasa. Dia punya warung dan dalam kesehariannya sambil jaga warung dia baca Al-Quran selama Ramadan khususnya. Nah suatu saat ada yang nanya ya, Pak Haji, jadi ada yang nanya, Pak Haji, ini puasa yang keberapa ya? Dan kita memang begitu biasanya, kita jarang menghitung atau mungkin lupa ini yang ke-7, 8 ya, kita nggak hitung. Nah kakek saya ini tadi jazakumullah, dia tidak tahu ini puasa yang keberapa. Tapi dia ambil mushaf Al-Qurannya dan kemudian dia lihat. Ternyata lipatan tilawahnya, lipatan baca Qurannya berada pada juz yang ke-17. Maka dengan pede dia mengatakan sekarang puasa yang ke-17. Artinya apa? Dia menghitung puasa Ramadannya itu dengan baca Al-Quran. Satu hari satu juz, satu hari satu juz. Jadi sebelum anak muda hari ini mengenal istilah one day, one juz, kakek nenek kita dulu, orang tua zaman dulu ya sudah melaksanakan ini. Dan ini juga kita teladani dari Rasulullah dan para sahabat. Nah, karena demikian tentu saja ya, mengkhatamkan Al-Quran sekali Ramadan bagi yang mampu. Tapi bagi yang bisa lebih dari itu tidak masalah. Bahkan para sahabat Nabi bermacam-macam. Ada yang mengkhatamkan misalnya Abdullah bin Amr ibn As ya, mengkhatamkan setiap 3 hari sekali khatam. Tapi sahabat Nabi yang lain misalnya Sayyidina Utsman bin Affan biasa mengkhatamkan Al-Quran misalnya satu pekan itu sekali khatam. Jadi tergantung kemampuan kita, tapi kalau mungkin gitu kan minimal sekali 1 bulan 1 khatam. Iqra'al Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan penuh, dan ini tidak menyulitkan kita insyaallah. Semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk menambah pahala ibadah puasa kita ya, dengan perbanyak tilawah Al-Quran, di antara dengan cara mengkhatamkannya dalam 1 bulan ini insyaallah. Saya Happy Andi Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.